Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, kawan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan di hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang fikih ya. Di 3 pertemuan pertama kita membahas tentang fikih toharoh. Di pertemuan sebelumnya kita bahas muqaddimah tentang fikih sholat, ada syarat sah, syarat ruku, syarat wajib dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di hari ini coba kita akan lanjutkan pembahasan kita, tidak dibahas rukun syarat tapi kita lebih aplikasi saja langsung. Ya. Nah, di kesempatan kali ini coba kita akan praktekkan gitu ya tata cara sholat sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, cuman kan permasalahannya adalah Rasul itu sholat berapa kali? Sehari kan 5 kali. Kalau Rasul berarti berapa tahun sholatnya? Ya tinggal dikalikan saja kan. Nah, ketika Rasul sholat bisa jadi di hari ini kadang membaca iftitahnya ini, di hari lain kadang berbeda. Atau bisa jadi ada satu hadis, hadisnya satu, tapi para ulama berbeda pendapat tentang memaknai hadis ini. Inilah dulu yang saya sampaikan. Salah satu yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu bukan tidak ada dalil, dalilnya ada. Cuman kadang dalilnya masih multi-interpretatif. Dalilnya masih bercabang. Maknanya apa gitu ya. Nanti coba kita akan lihat gitu ya kaitan dengan apa? Kaitan dengan ini hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin nanti antum bisa lihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ini salah satunya gitu ya. Contohnya adalah ketika membahas tentang di dalam kitab At-Tibyan di dalam buku beliau yang beliau menulis buku adalah tentang beliau menulis buku tentang apa? Tentang fikih ibadah. Nah, di antaranya adalah beliau menulis di sini adalah tentang fikih sifat sholat. Ini adalah beliau menulis tentang tentang sifat sholat. Nanti coba kita akan lihat hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kaitan dengan bab ini. Baik, sekarang kita lihat. Pertama ya, kalau kita mau sholat, kemarin sudah kita sampaikan, tentu bersuci terlebih dahulu. Jadi ketika sholat, bersuci terlebih dahulu. Ini sudah clear. Kemarin syarat sah sholat adalah bersuci. Kemudian menutup aurat. Ya, bersuci, dan bersuci itu adalah suci dari hadas besar dan suci juga dari hadas kecil. Termasuk juga suci dari najis. Itu ya, suci dari najis. Kemudian yang kedua adalah ketika sholat, karena ini ibadah yang sifatnya adalah ibadah mahdhah, ibadah yang membutuhkan niat, maka para ulama sepakat kalau kita sholat maka hendaklah dia berniat. Dan para ulama sepakat niat itu di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Nah, cuman memang para ulama berbeda pendapat apakah dilafadzkan atau tidak. Jadi para ulama mengatakan begini, kalau kita niat dalam hati cukup. Walaupun tidak dilafadzkan. Kalau kita niat dilafadzkan tapi hati tidak niat, para ulama mengatakan tidak sah. Yang jadi perbedaan adalah dalam hati niat dilafadzkan dengan lisan. Inilah yang disampaikan oleh Imam Nawawi, contoh di dalam kitab beliau. Beliau punya buku namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kumpulan-kumpulan zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Maka di dalam kumpulan zikir itu apa kata Imam Nawawi? Kalau ada orang niat ibadah, di antaranya beliau menyebutkan ibadah puasa. Karena puasa dengan sholat sama. Harus niat. Kalau dia hanya kalau dia hanya niat dalam hati saja cukup. Kalau dia niat dalam lisan saja hati tidak cukup.
Tapi dalam mazhab Syafi'i memang berniat di dalam hati tapi dilafadzkan dengan lisan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab ulama lain mengatakan tidak perlu dilafadzkan dengan lisan. Mangga gitu ya. Yang jangan mah begini, antum tetes jadi sholat gara-gara tak apal niat. Saya pernah dulu lagi kecil, pas lagi main ke rumah kakak saya. Ya liburan lah, liburan sekolah gitu. Kan dulu mah liburan teh per 4 bulan ya dulu mah ya. Zaman saya dulu ada istilah catur bulan ya. Jadi 4 bulan libur, 4 bulan libur. Tapi memang dulu nggak ada libur-libur lagi gitu kecuali akhir semester itu. Jadi dulu pembagian rapot itu setahun 3 kali. Kayaknya kebayang lamun ayeuna setahun 3 kali anu riweuh bapak-bapak. Kunaon riweuh bapak-bapak kan ibu-ibu unggal bagi rapot kudu ganti baju. Itu yang repot kan. Nah, kalau zaman dulu mah perasaan kalau pembagian rapot juga biasa aja gitu ya. Kenaikan kelas juga nggak ada harus pakai seragam baru, terus nggak harus apa lagi pas wisuda gitunya kan enak mau wisuda TK, SD, SMP, SMA gitunya. Nu kasihan mah saya SD teu wisuda, SMP teu wisuda, TK mah komo da teu asup ka TK. SMA teu wisuda, S1 kuliah teu wisuda dari Arab. S2 ge sama, pas jadwal wisuda saya kaburu balik ke Indonesia. Itu wisuda. Tapi ya nggak apa-apa ya, itu mah kalau ada wisuda sekarang boleh-boleh aja, bukan jadi tidak boleh wisuda, enggak. Nah, dulu saya ingat ketika liburan main ke rumah liburan lah di rumah kakak. Diajaklah saya jalan-jalan. Nah, waktu itu karena sedang jalan-jalan kita sholatnya di jamaah. Nah, saya punya keponakan. Keponakan saya anaknya kakak ya. Anaknya kakak itu usianya lebih tua dibanding saya. Jadi saya itu punya keponakan saya itu usianya jauh lebih tua dari saya. Bahkan saya dulu satu kelas itu pernah sekolah SD, sekolah SD teh sama keponakan dan cucu. Jadi kakak saya punya cucu, nah itu cucunya kakak saya dan keponakan, jadi anaknya kakak. Itu satu kelas. Yang repot sekarang satu grup WA karena sama-sama alumni. Jadi dia teh di grup teh pernah manggil saya. Karena kemanggil ngaran teu sopan manggil nama teu sopan meureun dia teh amang kumaha ge. Mau manggil emang erak babaturan. Jadi itu manggil. Pas kemarin ketemu, udah lama gak ketemuan lah dengan teman-teman alumni. Jadi saya bilang ini saudara saya. Saya langsung declare aja. Dia bilang ini saudara saya. Dia kan bingung kan mau manggil apa. Saya bilang biasa aja manggil nama aja gitu ya. Karena ini saya bilang ini saudara saya. Ini ibunya beliau ini kakak saya. Ya saya sampaikan begitu ya. Nah, pas waktu itu mau sholat. Kalau saya memang dari kecil ya udah sholat niat dalam hati gitu ya. Dilapatkan mau silakan enggak juga. Nah, keponakan saya itu terjadi sholatna. Niatna kumaha cenah di jamaah teh cenah can diajarkeun niatna. Jadi hampir tidak sholat. Jadi jangan sampai begitu ya. Karena para ulama sepakat niat dalam hati saja cukup. Kalau niat di lisan saja tanpa hati itu tidak cukup. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang lebih utama itu apa? Niat dalam hati makrunan bil lafzi, dibarengi dengan lafaz. Ini. Nah, makanya kalau di sini berniat dalam hati dan tidak dilafadzkan. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ulama lain mengatakan, iya, tetap dilafadzkan niat. Manggalah saling menghormati. Yang jangan mah begini. Antum sholat di sebelah sini, yang ini sholat di sebelah sini gitu ya. No iya lafadzkeun niat, kadangnya sampai ke belah ditu gitu ya. Itu jangan lah ya, itu kan mengganggu orang. Ya lafadz saya mah biasa. Dari dulu ada saudara ada yang melafadzkan kita hormati ya, karena itu pandangan para ulama. Kita tidak boleh gampang menyalah kecuali sesuatu yang sudah sifatnya qat'iyah, sesuatu yang sudah jelas qat'i itu nggak bisa. Kita berbeda. Makanya kenapa di awal saya sampaikan tentang itu, tentang etika berbeda pendapat. Kemudian menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Perhatian, menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah, tapi tetap menyembah Allah. Kita menghadap ke Ka'bah karena kita diperintahkan Allah untuk itu, dan kita pun tunduk pada perintah Allah. Jadi kita menghadap kiblat itu bukan menyembah kiblat, enggak, tapi karena Allah memerintahkan. Sama seperti Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman, sujudlah kalian kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Antum jangan sampai mengatakan iblis itu adalah makhluk paling bertauhid. Kenapa iblis makhluk paling bertauhid?
Disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Kenapa? Karena itu menyekutukan Allah. Salah. Karena sujud kepada Nabi Adam, ada maknanya adalah sujud takrim, memuliakan. Kalaupun seandainya itu sujud seperti sujud kita sholat, itu memang perintah Allah. Karena perintah ya boleh. Kan seperti itu. Jadi sesuatu yang diperintahkan boleh, nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang terlarang tidak boleh. Contohnya saya kemarin membahas tentang, di kajian ibu-ibu adalah membahas tentang fikih skincare. Buat bapak-bapak nggak cocok kayaknya ya. Atau mau dibahas juga kayaknya fikih skincare. Buat bapak-bapak. Bapak-bapak paling ujungnya aja, apakah skincare itu nafkah wajib atau bukan? Ya, nantilah kita bahas ya. Tapi, nah, ketika itu saya bahas begini. Saya bilang, kaidah dalam skincare itu, satu kaidahnya itu adalah, kalau di situ ada larangan, yang sifatnya larangan itu qot'i, maka tidak boleh dilanggar larangan itu. Contoh, kalau ada orang ditato, itu kan termasuk dalam sekarang kan, tato itu kan kecantikan ya. Contohnya tato halis kan. Ada kan tato halis. Saya juga baru tahu ternyata ada juga tato bibir. Ya, sulam bibir namanya. Sulam bibir itu bukan bibirnya disulam gitu ya. Tapi katanya sekarang tuh ada teknologi semacam kayak dikasih lipstick gitu, tapi itu bertahannya 3 bulan apa 6 bulan. Nah, ini kan ada yang sulam bibir. Nah, itu kan karena terlarang dalam syariat nggak boleh. Tapi sesuatu yang dibolehkan oleh syariat laksanakan. Contoh, gunting kuku. Ada gunting kuku merubah ciptaan Allah nggak? Iya, merubah ciptaan Allah yang tadinya panjang jadi pendek kan? Tapi karena diperintahkan ya nggak apa-apa. Nah, ini kan dalam konteks ini. Jadi sesuatu yang diperintahkan jalankan. Sesuatu yang dilarang jangan dilaksanakan. Kita disuruh sholat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, bukan beribadah kepada kiblat. Tapi kita beribadah kepada Allah. Perintahnya menghadap ke kiblat atau menghadap ke Ka'bah. Dan ini menjadi salah satu syarat sah sholat. Jadi kalau antum sholat menghadapnya tidak selain ke kiblat atau tidak selain ke Ka'bah dan antum tahu, itu nggak boleh. Tapi kalau antum nggak tahu, babnya lain. Contoh antum lagi jalan lagi camping gitu ya. Kemarin lagi camping gitu ya. Pas antum lagi camping itu kemudian ketika antum lagi camping disuruh sholat kan. Kita nggak tahu nih malam-malam ini kemana arah kiblat. Pakailah pakai alat gitu, kompas. Pas dipakai tuh kiblatnya ke sebelah sana. Pas pagi-pagi loh sholat kiblatnya ke sebelah sana. Ya nggak apa-apa deh itu mah. Memang bukan kesalahan kita ya, karena kita nggak tahu terus sudah bertanya dan menggunakan teknologi, ternyata salah babnya lain. Itu menghadap ke kiblat. Kemarin sudah kita sampaikan. Menghadap ke kiblat itu bagaimana kalau kita di kendaraan? Kalau di kendaraan kita bisa turun aja. Kita sholat. Kalau tidak bisa turun, bisa dijamak aja. Contoh antum perjalanan ke Jogja, berangkat dari sini jam 7 pagi sampai sana jam 5 sore atau jam 4 sore atau jam 3 sore, pokoknya asar lah nyampe Jogja. Udah antum sholat aja di Jogja, lebih gampang. Kenapa? Karena bisa dijamak. Kalau bisa dijamak, kalau bisa berhenti, kalau bisa dijamak. Ini bagaimana kalau nggak bisa berhenti dan nggak bisa dijamak? Ya udah, sholat fattaqullaha mastata'tum. Sholatlah semampu kita. Gitu ya. Ini adalah kaitan dengan menghadap kiblat. Kemudian menempatkan sutroh. Tahu menempatkan sutroh maksudnya? Kalau sholat itu, jadi yang maksud menempatkan sutroh ini nih. Jadi kalau kita sholat, kalau bisa sholat itu jangan persis di tempat lalu lalang orang. Ya mungkin kalau antum sholat contohnya gelombang keberapa tadi saya sholat, saya gelombang kedua tadi. Ada yang gelombang ketiga mungkin ya. Imam beres sholat deh, imam kan itu kan bergelombang sholat. Nah, ketika antum atau sholat qobliyah atau ba'diyah gitu ya, maka antum jangan di jalanan orang. Kalau bisa tadi, saya di belakang tembok atau mungkin ini di belakang tiang gitu ya. Kalau nggak bisa juga maju ke depan gitu ya, supaya tidak terhalang oleh orang. Supaya terhalang oleh orang. Atau bisa jadi ini tiang nggak ada, tembok nggak ada. Adanya karpet ya cukuplah di karpet juga. Tapi contohnya di depan karpet ada air minum, simpan aja air minum di depan. Yaitu antara kita dengan sujud disimpan. Sehingga nanti kalau ada orang lewat di depannya. Makanya di sini bila seorang sholat di tempat terbuka maka perlu memasang sutroh pembatas di depannya. Sutroh di tempat terbuka biasanya adalah kendaraan, tongkat, benda-benda sejenisnya atau apa saja yang boleh dijadikan pembatas. Seperti orang yang sedang sholat atau duduk di depannya. Ada orang sholat bisa dijadikan sutroh. Ini bisa antum masbuk dan lain sebagainya. Tadi carilah tiang, kalau enggak
sholat tapi di depannya simpen apa aja. Ustaz, boleh nggak kalau lagi sholat di depannya di apa? Karena sutrohnya nggak ada, adanya HP boleh. Tapi hati-hati bisi pas sujud, HP-nya udah hilang. Gitu. Itu babnya lain ya. Jadi apapun bisa. Bahkan kata para ulama mengatakan kalau antum contohnya sholat di lapangan pas sedang outbound training dan lain sebagainya, maka apa? Ditancapkan tongkat di depan. Di mana? Di depan imam. Kalau makmum itu tidak perlu masing-masing punya sutro, enggak, di depan imam saja. Ya saya kalau kemarin camping 3 hari, tapi itu mah karena si kiblat itu sudah tertutup jadi aman. Jadi tempat imam, tapi bisa jadi kan di lapangan, maka apa? Simpan sutro di situ. Ya sutronya bisa jadi kayu, bisa jadi apapun bisa disimpan sutro di situ. Ini adalah kaitan dengan sutro. Pembatas di depan ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, seandainya orang tahu di sini ada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita baca di sini ya. Hadis-hadis yang berbicara tentang sutroh ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau, sebentar ya. Nah ini ada tentang masalah sutroh, pembatas sholat. Dalam hadis menyatakan, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu tahu dosanya. Jadi seandainya orang tahu dosa lewat di depan orang sholat, yang akan dipikulnya, niscaya dia akan berdiri menunggu selama 40 adalah lebih baik daripada lewat di depan orang sholat. Jadi punten Pak, jangan sampai begini, mentang-mentang karena sedang sholat, gitunya ada orang sedang sholat, nah ini orang sholat di sini gitu ya, saya lewat punten begini gitu, enggak, tetap aja, itu tidak menjadi sopan gitu ya. Jadi antum sholatnya, saya pernah lihat, ini mah anekdot ya, jadi pas di Mekah katanya, sedang sholat orang itu kan. Jadi kalau antum sedang sholat, nah orang depan lewat antum, dihalangin begini. Kalau dia tetap lawan juga, ya dicegah semaksimal mungkin. Nah ada orang katanya, ketika di Mekah sholat, katanya pas sholat dia lewat. Kan dia ngalangin di sini, supaya orang tidak lewat. Dikira ngajak saya salaman, gitu. Jadi saya salaman. Ya enggak lah itu mah ya. Itu enggak boleh ya. Nah ini, jadi kata Rasulullah, seandainya orang tahu, dosanya lewat di depan orang sholat, dia akan berhenti 40. Para ulama mengatakan 40 itu 40 tahun dia berhenti. Mual ayalah sholat 40 tahun itu beres-beres gitu ya. Tapi maksudnya saking besarnya dosa, dia akan menunggu. Dibanding dia harus lewat di depan orang yang sholat. Nah ini hati-hati. Jadi kalau antum beres sholat, contohnya buru-buru ke belakang, lihat dulu kalau ada orang sholat, tunggu, jangan lewat. Nah ini kan kalau kita mau lewat. Nah, kalau antum sedang sholat, kebetulan sholat kita di pintu keluar, ngegeser aja kalau ada tempat kosong. Contoh beginilah, antum sedang sholat gitunya, ada orang kelihatannya buru-buru. Kan kalau lewat ke sini nggak boleh, kita maju aja, biar dia lewat ke belakang kita mundur lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada orang. Makanya kalau antum sholat qobliyah, sholat ba'diyah, jangan di pintu. Karena di pintu itu nanti apa? Orang lalu lalang kan? Saya sering tuh ketika di Madinah dulu, ada ya dari negara-negara mana gitu lah, nggak usah disebutin negaranya. Kadang gitu tadi beres sholat maghrib, beres sholat isya atau beres sholat wajib, maka dia langsung berdiri sholat ba'diyah. Tapi sholat ba'diyahnya tuh di jalanan, di pintu orang keluar. Sedangkan tadi kata Rasulullah, seandainya orang tahu lewat di depan orang sholat dosanya betapa besar, dia akan menunggu. Makanya saya dulu ketika di kampus di Madinah dan di Riyadh, itu masjid itu pinggir-pinggirnya itu kosong. Jadi maksudnya kayak ini di pinggir kanan, pinggir kiri itu dikosongkan. Jadi mungkin sekitar ya seginilah, setengah meja ini dikosongkan. Nggak dipakai sholat, sampai ke belakang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada orang yang beres sholat, buru-buru, maka dia kemudian dia lewat jalur itu, sehingga tidak ada yang sholat. Kemudian biasanya 1, 2, 3, 4 mungkin. Nah, setelah baris keempat itu tidak langsung sap lagi. Seperti ini kan sap 1, sap 2, sap 3, sap 4. Nah, setelah sap 4 itu tidak langsung sap, ada jeda lagi. Ada jarak gitu ya. Mungkin contohnya sebesar gini lah, sebesar meja ini segini, itu dikosongkan tidak jadi sap. Kemudian baru di belakang meja ini jadi sap lagi. Tadi salah satunya apa? Mungkin kalau ada orang-orang tertentu kan yang mungkin beres sholat dia harus buru-buru keluar. Contohnya apa? Bisa jadi dia sholat ke rumah, istrinya di rumah sedang mau melahirkan. Kalau dia nungguin lama kan bisa keburu-buru duluan kan, gitu kan bisa aja kan?
Atau mungkin dia sholat ke masjid itu buru-buru apa? Karena di rumah dia sedang menjaga orang sakit. Saya di daerah Katamso itu ada bapak-bapak subhanallah. Beliau orang yang berbakti kepada ibunya. Ya usianya udah nggak tahu mungkin 50-an lebih kayaknya. Beliau juga belum nikah gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya adalah satu, beliau itu berbakti banget kepada ibunya. Yang kedua, beliau itu adalah kalau sholat tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Padahal beliau kalau sholat itu jaraknya mungkin dari sini ke masjid itu yang besar, atau ke masjid apa yang jembatan itu sebelah kanan kan ada masjid besar di situ ya. Saya nggak tahu nama masjidnya lah. Kalau dari sini tuh antum lurus, nanti pas ada belok ke kanan itu kan ada sebelah kirinya kan ada masjid. Itu jaraknya lebih Al-Muhajirin ya. Ya, Al-Muhajirin di masjid situ lah. Pokoknya mah jauh. Atau mungkin kalau dari sini mungkin ke lampu merah sana tuh. Itu dia jalan kaki kalau mau sholat. Bahkan kalau subuh, beliau sholatnya itu ke Masjid Al-Latif, jalan kaki. Ya, jadi sholatnya itu karena dari arah apa ya? Pokoknya daerah Katamso ya, itu Masjid Al-Latif. Kenapa sih bilang Mas ke Masjid Al-Latif? Ya kalau di Masjid Al-Latif kalau subuh ada pengajian gitu. Jadi saya sholat di situ. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya biasanya di daerah-daerah Telkom situ. Tapi jauh lumayan jalannya. Saya kalau pas kebetulan sedang ke daerah Katamso, itu sering ketemu dengan orang itu. Jadi beliau subhanallah rajin gitu untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid. Rasul pernah ditanya, ya ketika terjadi perang Tabuk ditanya tentang sutroh orang sholat, maka beliau mengatakan mislu mukhiratir rahli, seperti sandaran pelana. Mungkin ya dibuat seginilah, seperti sandaran pelana itu ada. Ini saya lihat di beberapa masjid, contohnya di Masjid Agung Al-Uhwah, mungkin kalau antum yang pas sholat di Masjid Agung Al-Uhwah, itu biasanya kalau pas sholat zuhur atau asar, zuhur ya biasanya, itu biasanya di belakang imam tuh suka disimpan sutroh, karena biasanya apa yang mau kultum atau pengurus DKM biasanya suka lewat situ. Sengaja di situ dikosongkan. Nah, biasanya menggunakan sutroh. Nah, ini kan. Kemudian Rasul mengatakan liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin. Hendaklah seorang di antara kalian membuat sutroh pembatas dalam sholatnya walaupun hanya dengan sebatang anak panah. Ini adalah kaitan dengan pentingnya buat kita semuanya adalah sutroh. Maka dalam hadis Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap ke sutroh yang membatasi dari manusia, lalu ada seorang yang ingin melintas di depannya, maka hendaklah dia menahan. Jika dia menolak, maka hendaklah dia mencegah dengan lebih keras, karena itu adalah syaitan. Di sini disebutkan fa'in aba falyuqatilhu. Bukan, jangan dipahami kalau kita sholat, kemudian kita sudah ada sutroh, ada orang lewat di depan sutroh kita, maka kita cegah. Kalau dia kekeh dicegah, dia kekeh pingin melewat, falyuqatilhu. Tapi makna falyuqatilhu itu jangan bilang dibunuh, jangan. Memang muqatalah itu kan bunuh, tapi maksudnya cegah dengan semaksimal mungkin supaya dia tidak lewat. Kenapa? Fa innama huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia itu setan. Tapi bukan oh dasar setan loh, jangan. Perbuatan itu adalah tadi ya, fa innahu syaitanin, ini kata Rasulullah, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan setan gitu ya. Ini kaitan dengan sutroh tersebut. Tapi ya ini adalah kaitan dengan sutroh. Tapi kita lanjutkan kembali. Kemudian lakukan sholat dengan berdiri. Bila tidak mampu maka boleh duduk. Bila tidak bisa duduk maka dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring maka dengan menggerakkan anggota badan. Maka boleh dengan isyarat. Bila tidak mampu dengan isyarat maka dalam hati. Kalau dalam hati juga nggak mampu berarti sholatkan berarti geus maot eta mah kitu. Jadi punten Bapak-bapak ya. Sholat ini wajib walaupun dalam keadaan apapun, termasuk sakit keras. Jadi kalau ada orang sakit keras gitu ya, maka tetap kita harus menyuruh untuk sholat. Ya. Kemarin saya ada pertanyaan menarik. Ada yang apa ya selebrasi anak yang anak berkebutuhan khusus ya. Nah, apakah bagi dia wajib sholat? Kalau dia sadar wajib sholat. Tapi kalau kan ada orang yang punten ya di batang otaknya itu ada sesuatu sehingga dia tidak sadarkan diri. Maka orang seperti itu nggak sadar, nggak wajib sholat. Tapi kalau dia sadar, dia memang masih mampu untuk sholat, maka tetap harus diingatkan. Walaupun di ICU. Bisa ada saudara kita, atau mungkin ya, naudzubillah min dzalik, itu bisa ada orang tua kita kebetulan dirawat di ICU, tetap salah satunya adalah ingatkan sholat. Karena sholat itu, walaupun hanya dengan isyarat, dia tetap wajib untuk sholat. Selama dia sadar. Ya, kecuali kalau dia sudah tidak sadar, itu babnya lain. Ini adalah kaitan dengan sholat ini. Nah, kemudian baru setelah itu, maka ketika dia sholat, kemudian maka yang pertama adalah
ya. Jadi ketika dia sholat, yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah setelah niat apa? Setelah niat adalah berdiri, kemudian memandang ke tempat sujud sambil bertakbiratul ihram. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Apakah yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram ini? Ini di sini. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang dilakukan saat akan memasuki sholat. Itu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan. Tapi takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Awas jangan salah pengucapannya ya. Ada Allahu Akbar, itu salah. Karena jadi Allahu wa Akbar, itu jadi salah maknanya. Tapi Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar, itu salah juga. Ataupun Allahnya dipanjangkan, Allahu Akbar, itu maknanya salah. Kalau A-nya dipanjangkan di awal, maknanya apakah Allah itu maha besar? Itu jadi makna yang berbeda. Jadi tadi ya, jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah takbir yang dilakukan saat memasuki sholat. Sama seperti kalau kita ihram. Ihram itu bukan pakai ihram. Kalau Bapak Ibu atau Akang Teteh, Bapak-bapak semuanya melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh kan, rukun pertamanya apa? Ihram. Ihram itu bukan pakai ihram, tapi apa? Dia niat untuk menunaikan rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, sedangkan memakai ihram itu bukan rukun, tapi wajib haji. Jadi kalau bisa adalah apa? Bahwa kalau kita niat ihram plus mengenakan kain ihram. Begitu ya? Kan suka ada tuh jemaah haji atau jemaah umroh karena dia ke Mekah dulu, dari Jeddah langsung ke Mekah, biasanya dari sejak bandara sudah pakai kain ihram. Itu bukan niat ihram, bukan. Tapi itu memakai kain ihram. Nah, termasuk takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang diucapkan saat akan memasuki sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Itu ya, jadi jangan salah. Nah, tapi takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. Tapi di sini mengangkat tangan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, kalau kita sholat itu apa? Pertama kan kita niat menghadap kiblat, berdiri, kemudian apa? Kemudian kita takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram, nah tangan kita ketika takbiratul ihram itu apa? Tangan kita ini apa? Ketika takbiratul ihram, tangan kita apa? Tidak menggenggam jemari, nggak boleh begini. Tidak merenggangkan, tidak begini. Jadi tidak begini juga tidak begini, ya. Kenapa? Tidak menggenggam jari, tidak juga merenggangkannya, akan tetapi lurus ke atas. Lurus ke atas, kemudian apa? Maksudnya apa lurus ke atas? Jadi tangan kita nih lurus ke atas, bukan begini takbirnya, tapi begini. Lurus ke atas, kemudian apa? Kemudian jari jemari rapat, tapi tidak lalu renggang. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini juga. Jadi kaku, enggak. Dirapatkan, tapi tidak kaku. Itu takbiratul ihram. Kemudian apa? Kemudian setelah itu apa? Maka angkat tangan kita sejajar dengan bahu. Jadi sejajar dengan bahu itu yang mana? Ini ya. Nah, sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan telinga. Jadi bisa sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan pundak, atau bisa juga sejajar dengan telinga. Ya begini ya. Kan berarti sejajar dengan bahu. Kalau begini apa? Sejajar dengan telinga. Jadi mangga, mau yang mana? Ya. Nah, kemudian apa? Serta melihat ke tempat sujud, tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau takbiratul nggak boleh sambil begini. Takbiratul maka apa? Melihat ke tempat sujud. Nah, ketika mengangkat tangan kan begini. Kan kita takbiratul ihram, maka apa? Diangkat tangan kita sampai ke bahu atau sampai ke kedua sampai ke daun telinga. Nah, ketika kita mengangkat itu bagaimana? Maka kan tadi takbiratul ihram itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Gimana caranya? Apakah begini? Allahu Akbar, jadi mengangkat tangan bareng dengan takbir. Ataupun angkat tangan dulu, letakkan tangan, kemudian Allahu Akbar. Jadi
mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar, atau Allahu Akbar baru mengangkat tangan? Kira-kira yang mana? Yang pertama. Jadi gini, Allahu Akbar gitu ya. Itu yang masyhur. Tapi tiga-tiganya boleh. Jadi antum begini. Allahu Akbar itu boleh. Ataupun Allahu Akbar baru antum mengangkat tangan. Ataupun Allahu Akbar. Nah itu yang masyhur. Tiga-tiganya boleh. Mangga mau yang mana? Akan jadi kita tahu, oh ternyata. Tapi yang masyhur di kita apa? Bersamaan dengan ucapan takbir. Makanya jari jemari tangan saat takbir dirapatkan namun tidak digenggam, dan jari jemari menghadap ke atas. Jadi begini. Nah, sok ada yang begini kan takbirnya. Allahu Akbar. Ada yang gitu? Cuman gini doang. Ya. Jadi gini. Kalau seperti itu sah nggak? Ya sama, insya Allah sah ya. Karena kan yang jadi rukun apa? Yang jadi rukunnya apa? Ucapan takbirnya gitu ya. Ya cuman kan kalau, makanya tadi saya sampaikan, kalau lihat di hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, contohnya di dalam kitab tadi ya, di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ketika beliau menyebutkan tentang bab sifat sholat, maka di sini disebutkan bahwa apa? Kata beliau apa? Kata beliau dalam hadis dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat tangan, maka ra'aitun Nabi SAW idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Aku melihat Nabi SAW ketika beliau takbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar atau setara dengan kedua pundaknya. Ini adalah dalam satu hadis. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyampaikan kaitan dengan apa? Kaitan dengan mengangkat kedua tangan ini, anna Rasulullah SAW kana yarfau yadayhi hadwa mankibaihi idza tata'atis shalah. Rasul itu mengangkat kedua tangannya setara kedua pundaknya apabila beliau memulai salat. Bahkan di sini beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga beliau menjadikan keduanya sejajar dengan kedua pundak beliau. Kemudian beliau takbir. Jadi kalau di sini apa? Angkat tangan dulu baru takbir. Atau dalam hadis lain, sehingga beliau menjadikan kedua tangan beliau sejajar dengan ujung kedua daun telinganya. Jadi ada yang mengatakan kedua daun telinga, ada juga sampai ke bahu ataupun pundak. Mana? Silahkan kalau mau menjalankan dua-duanya dibolehkan. Jadi antum gak usah bingung-bingung gitu ya. Bisa ada yang mau di atas sampai ke atas boleh gini. Ada yang jangan mantum atas tinggi gitu ya. Itu mantum sedang senam gitu ya. Atau tadi hanap teuing gitu ya. Jangan ya. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi dua-duanya adalah dibolehkan. Nah, kemudian berikutnya, setelah itu apa? Setelah kita mengangkat kedua tangan kita, kemudian apa? Takbir, kemudian angkat kedua tangan, atau angkat kedua tangan takbir, atau berbarengan. Maka kemudian letakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Jadi setelah takbir, letakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini ya, punggung ini ya. Berarti takbir itu apa? Jadi kita letakkannya begini. Ini kan di sini. Atau ya, letakkan di lengan bawah tangan kiri. Berarti ini kan lengan ini ya, di sini berarti. Atau bisa juga apa? Atau tangan kanan di sini apa? Atau di lengan bawah tangan kiri. Jadi kita bisa begini, juga bisa begini. Ada riwayat lain mengatakan boleh juga kita meletakkan tangan kita ini apa? Tangan kita ini diletakkan di tengah-tengah begini. Jadi kalau kita meletakkan tangan tuh bisa begini. Ini kan di depan. Ini kan punggung telapak tangan kiri kita, atau bisa di sini di ini teh? Pergelangan bawah sedikit, atau di tengah-tengah di sini boleh. Yang jangan mah antum sholat begini. Eta mah biasanya antum kerjaga gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau yang seperti itu nggak boleh. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian apa? Kemudian letakkan di dada. Nah memang ini ada riwayat ya. Kalau kita lihat di sini, maka bisa diletakkan di atas pusar. Di atas pusar itu kan berarti ketika Allahu Akbar, maka apa? Letakkan tangan kita, tangan kanan di atas punggung tangan kiri, atau di pergelangan, atau di tengah begini. Kemudian ketika meletakkan apa? Letakkan di pusar tapi atas sedikit. Ini pusar, nah ini berarti di atasnya. Atau antum boleh meletakkan juga di dada. Silakan.
atau meletakkan di dada, ya. Bisa di dada sini atau agak bawah sedikit. Jadi antara pusar dengan dada boleh. Yang jangan mah antum meletakkan itu nggak boleh. Tapi ada nggak yang meletakkan begini? Ada. Silakan. Mungkin kalau antum ke tanah suci, nanti ada beberapa negara yang takbiratul Allahu Akbar begini deh. Boleh-boleh aja. Seperti antum itu ketika, kan kalau antum setelah sujud, ruku kan gini. Ruku, nah setelah ruku kan bangkit dari ruku. Nah ketika bangkit ruku kan angkat tangan, kemudian apa? Tangan kita ke bawah. Itu yang masyhur di kita. Tapi pernah lihat nggak? Begitu habis ruku, sami Allahu liman hamidah begini. Ada yang pernah lihat nggak? Ya, mangga, dua-duanya dibolehkan. Jadi mangga lah antum mau dikebawahin atau bagaimana silahkan. Ada yang nanya, Ustadz gimana? Suka ada yang sholatnya begini kan? Allahu Akbar begini ya. Di kanan atau di kiri? Di kiri kan? Terus kenapa kok di kiri tidak di kanan? Nah, kalau kita lihat di dalam buku-buku mazhab Syafi'i, itu kenapa diletakkan di kiri seperti ini? Memang sebagian mengatakan tidak boleh, tapi sebagian yang mengatakan, jadi ketika Rasul sholat, maka beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Nah, dada itu adalah disitulah tempatnya hati, dan hati itu harus dipegang. Kalau dia hati itu dikendalikan, dia di sebelah kiri sehingga agak ke sebelah kiri begini. Jadi memegang hati karena dia posisinya di sebelah kiri dada tersebut. Ya bukan karena peperangan, kan saya dulu lagi kecil gitu. Kenapa sholat begini? Karena menuju perang. Gitu. Kalau lagi perang itu sholatnya beda. Nanti kita bahas ada namanya sholat khauf. Jadi kalau sholat peperangan mah beda. Jadi contoh gini, kalau ada 4 baris, maka takbiratul ihram bareng semua. Kemudian imam ruku, maka yang 1, 2 ruku. Yang 3, 4 tidak boleh ruku. Jaga pasukan. Kemudian setelah itu i'tidal, kemudian imam yang 1, 2 itu adalah sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Barulah yang belakang ruku, i'tidal, sujud seperti itu. Itu beda gerakannya. Itu adalah kaitan dengan orang yang sedang sholat khauf tersebut. Jadi tadi ya, jadi silahkan ya, mau intinya diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri di atas tangan. Jadi antum nggak boleh sholat begini. Dan ada yang mau nyobain coba, nggak enak kan? Ya kenapa nggak enak kan? Karena itu nggak terbiasa. Ya kalau tangan kanan di atas, di bawah tangan kiri itu nggak boleh. Tapi tangan kiri di bawah tangan kanan. Bisa di pergelangan begini, terus bisa di pergelangan gini ataupun di belakang ini. Makanya di sini adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan bawah tangan kiri. Atau tangan kanan menggenggam tangan kiri. Jadi bisa begini. Jadi bisa begini nih. Ini namanya tidak menggenggam. Atau bisa juga sambil menggenggam begini. Manggalah mana yang lebih memudahkan buat antum semuanya. Nah kemudian setelah itu apa? Setelah tadi meletakkan tangan di atas dada atau di atas perut. Kemudian setelah itu pandangan kita terus ke tempat sujud. Maka kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah. Nah, kalau antum ingin membaca doa iftitah itu disebutkan ada sekitar 12 riwayat tentang doa iftitah. Yang masyhur kan ini ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau kita ada lafaz ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ aja. Tapi ada juga yang masyhur di kita semuanya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i. Allahumma ghsilni khotoyaya. Allahumma ghsilni khotoyaya min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini kan doa yang diajarkan oleh Nabi atau doanya ini. Ya, doa yang masyhur juga, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian ada doa berikutnya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, dan seterusnya. Jadi ini ada 12 riwayat. Nah, kata para ulama ketika menjelaskan riwayat-riwayat ini, maka riwayat-riwayat ini adalah ikhtilafut tanawwu. Apa yang dimaksud dengan ikhtilafut tanawwu? Jadi perbedaan-perbedaan ini lebih kepada perbedaan jenis-jenisnya. Silahkan antum membaca yang mana saja.
Bahkan seandainya antum mau baca semua dalam sholat boleh. Allahumma ba'id baini wajjahtu subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Allahumma ba'id baini subuhun kudusun dan seterusnya. 12-12 antum baca boleh. Hari apal mah itu satu. Yang kedua, antum tapi jangan jadi imam kalau dibaca 12-12-nya. Gitu ya. Jangan jadi imam dan juga jangan jadi makmum. Berarti apa? Ya antum sholat sendiri dalam sholat sunat mungkin. Dan kalau tidak bisa dihafal semuanya, Ustaz boleh nggak kalau sholat maghrib, Allahumma ba'id baini, sholat isya, wajah tuh, sholat subuh, subuhun kudusun. Mangga silakan. Karena ini kata para ulama adalah disebut dengan ikhtilafut tanawwu. Perbedaan pendapat, yang pembedaan pendapat ini adalah dianjurkan kita untuk apa? Membacanya. Karena ini hanya jenis saja. Perbedaan saja kaitan dengan bab ini. Nah kemudian, setelah kita membaca doa iftitah yang para ulama sepakat, doa iftitah itu sunnah. Jadi kalau antum salat Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh. Tanpa membaca doa iftitah. Bisa jadi kan antum lagi buru-buru merenya, ya udah langsung aja. Kemudian setelah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, ataupun a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silahkan pilih yang tiga itu. Intinya adalah dianjurkan membaca ta'awudz dulu sebelum membaca Fatihah. Barulah setelah itu membaca Fatihah. Namun bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat jahriyah itu disirkan. Ini menurut sebagian ulama. Jadi contoh kalau antum sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu biasanya apa? Surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahimnya itu adalah disirkan. Nah ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya kalau saya sebagai makmum, apakah membaca Fatihah atau tidak? Maka sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah itu dibaca wajib, baik ketika sholat sendirian maupun berjamaah. Kalaupun imam mengeraskan bacaan, tetap saja kita harus membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau pendapat pertama apa? Al-Fatihah itu wajib dibaca, mau sholat sendiri, mau jadi imam, mau jadi makmum. Tapi ada pendapat kedua mengatakan Al-Fatihah itu wajib dibaca, baik ketika sholat sendiri maupun berjamaah. Namun apabila imam mengeraskan suara, tidak perlu dibaca. Jadi mungkin kalau sholat zuhur, asar, tetap baca. Kalau maghrib, isya, dan subuh, tidak perlu baca. Bagi siapa? Bagi makmum. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan, tapi memang ini terjadi perbedaan. Ya manggalah antum mau baca atau enggak. Ya, yang jangan mah adalah antum tadi ya. Yang jangan mah adalah kita menyalahkan sama yang baca atau kita menyalahkan sama yang tidak baca. Mangga antum biasa baca, baca saja. Antum tidak biasa baca, ya nggak apa-apa. Silahkan saja, ini adalah kaitan dengan membaca Fatihah. Kemudian setelah itu jangan lupa mengucapkan amin. Di sebagian kita suka ada Rabbi ghfirli amin. Boleh nggak? Boleh-boleh saja, silahkan. Ya. Dalam sebuah hadis, siapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka berarti malaikat mengaminkan doa orang tersebut. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah salah satu surat atau ayat Al-Quran yang engkau hafal. Bacaan surat atau ayat itu dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Setelah membaca surat, maka diam sejenak baru ruku. Jadi gini, baca Fatihah, waladhdallin, amin. Rakaat 1, rakaat kedua baca surat. Tapi rakaat 3 dan 4 tidak baca surat. Ustaz, gimana kalau rakaat 3 dan 4 baca surat? Batal sah sholatnya? Enggak, boleh saja. Bagaimana rakaat 1 dan rakaat 2 tidak baca surat? Boleh juga, silahkan. Yang jangan mah adalah ini yang nggak boleh. Antum rakaat 1 dan 2 tidak baca surat, tapi 3, 4 baca surat. Itu yang nggak boleh. Ya walaupun sebenarnya sah-sah aja sholatnya, antum sholatnya tetap sah. Cuman tadi lebih utama adalah tadi yang disampaikan barusan. Nah, kemudian setelah kita membaca minal jinnati wan nas, kan suka ada minal jinnati wan nas, Akbar kan begitu langsung. Padahal jangan. Minal jinnati wan nas, berhenti sejenak baru Allahu Akbar. Nah, biasanya kalau sedang tarawih gitunya hoyong cepat-cepat ya kan gitu. Nah, ini adalah maka setelah baca surat itu tidak langsung ruku, tapi apa? Berhenti sejenak. Itu disebut dengan tumakninah.
Membaca surat di dalam sholat itu kalau bisa suratnya urutan. Maksudnya gini, jangan sampai gini, An-Nas dulu baru Al-Ikhlas, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh dalam artian haram, enggak. Sah-sah saja. Tapi lebih bagusnya apa? Al-Ikhlas baru An-Nas. Jadi urutan suratnya begitu. Jadi kalau antum rakaat pertama membaca Al-Baqarah, berarti rakaat kedua Al-Imran gitu ya. Jangan sampai antum rakaat pertama An-Nisa, rakaat kedua Al-Baqarah, jangan. Walaupun sah, sah. Khusus untuk sholat maghrib, kata para ulama mengatakan berdasarkan beberapa riwayat, sholat maghrib itu adalah bacanya bacaannya jangan terlalu panjang. Ya, kurang lebih wadduha ke bawah lah. Jadi wadduha atau wailul likulli humazatil lumazah gitu ya. Ini adalah sholat maghrib. Kalau sholat isya itu dari an-naba sampai asy-syams wasyamsi wadduhaha. Agak panjang dikit. Kalau sholat subuh bacaannya memang harus panjang-panjang. Bukan harus dalam konteks wajib ya, tapi dianjurkan bacaannya adalah lebih panjang-panjang kaitan dengan membaca sholat ini. Jadi boleh mencukupkan bacaan dengan Al-Fatihah saja tanpa ada tambahan surat atau ayat setelahnya. Dan bacaannya boleh satu ayat. Tadi malam di Mekah itu hujan deras. Tadi malam, sholat isya. Tapi imamnya subhanallah pengertian banget. Dia cuma baca satu ayat saja. Ini kenapa? Karena hujan. Jadi hujan gelap, kemudian kilat pada nyamber gitu ya. Nah maka imam baca sebentar, baca satu ayat, kemudian ruku setelah itu ya melanjutkan sholat seperti biasa. Artinya ini nanti kalau antum jadi imam, tolong perhatikan makmum. Jangan sampai karena jadi imam, wah di belakang ada calon mertua gitu ya. Bacaan Allahu Akbar, Alif Lam Mim. Oh segaya cek mitoat ya. Al-Baqarah ya Al-Baqarah. Allahu Akbar. Sudah gaya gitu ya Alif Lam Mim ya. Tapi itu dulu mungkin sebelum saya lanjutkan barangkali biar kalau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ya sebelum saya lanjutkan. Nanti ini baru sampai baca surat ya, nanti kita lanjutkan. Tapi saya buka dulu sesi tanya jawab mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Mangga boleh tafadhol masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, udah mulai banyak yang masuk pertanyaan. Ada 8 pertanyaan. Ustaz dulu atau semuanya? Boleh semuanya juga boleh. Ya. Baik, saya mulai dulu yang via WhatsApp ya. Ya. Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Jika masuk masbuk ketika imam sedang dalam posisi ruku, apakah sudah masuk hitungan rakaat? Ya. Kemudian yang kedua, masih seputar masbuk, ketika imam sudah dalam posisi sujud terakhir, apakah membuat jamaah baru atau mengikuti imam? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi gangguan saat sholat, seperti pikiran yang tidak fokus? Yang keempat, jika kita dalam kondisi masbuk, apakah harus mengikuti jamaah lain dan kita mundur ke belakang atau maju ke depan untuk membuat jamaah baru? Maksudnya buat sholat baru ya? Iya, sholat baru. Buat jamaah baru, jadi contohnya saya masbuk, kemudian nanti buat jamaah baru aja di belakang gitu ya? Ya. Atau makmum bersambung? Dua-duanya lah. Kayak imam reng-rengan mungkin yang masuk. Ya. Kemudian yang kelima, kalau kita sholat ikuti orang yang sedang sholat sunnah, apakah boleh? Dan apakah kita bisa dapat keutamaan sholat berjamaah? Jadi ada datang telat gitu, kita sedang sholat sunnah, kita ikuti niatnya mau sholat jamaah, tapi sholat sunnah. Tapi dia tahu itu sedang sholat sunat atau nggak tahu? Nah, mungkin bisa diisi dua-duanya kalau misalkan posisi tidak tahu. Ya, oke. Kemudian yang keenam, apakah diperbolehkan mengisi saf kosong di depan kita ketika kita dalam kondisi sedang sholat, dan bila dibolehkan, berapa langkah kita boleh bergerak di dalam keadaan sholat tersebut? Ya. Kayak posisinya masuk Ustaz, Ya. tapi setelah ditarik mundur, terus ada datang lagi yang masuk, itu kosong depan, apakah boleh diisi gitu? Mungkin seperti itu. Ya. Maksudnya. Baik. Ada lagi Ustaz? Boleh mangga. Yang ketujuh, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustaz, apakah jika sholat ba'diyah setelah sholat fardu harus berpindah tempat dari
dari saat sholat fardu. Ya. Kemudian yang kedelapan, apakah dengan datang ke masjid berarti kita sudah berniat sholat? Ya, oke. Gitu. Ya, baik. Ini sebenarnya kebanyakannya nanti pembahasannya tentang sholat berjamaah ya. Ini pembahasannya. Contohnya tadi, batasan 1 rakaat itu seperti apa sih gitu ya? Apakah batasan 1 rakaat itu kita mendapati Al-Fatihah, atau batasan 1 rakaat itu adalah justru ketika kita mendapati ruku? Memang ada 2 pandangan ulama kaitan dengan ini. Ya, jadi ada 2 pandangan ulama kaitan dengan bab ini. Sebagian ulama mengatakan batasan mendapatkan 1 rakaat itu adalah ketika dia ruku. Jadi kalau mendapati imam ruku, ya kita dapat 1 rakaat. Kalau maksudnya gini, imamnya ruku, kemudian kita ruku, bukan baru kita ruku, imam bangkit, itu enggak. Imam ruku, kita juga kebagian ruku, maka berarti itu kita dapat 1 rakaat. Jadi itu ya. Jadi kalau imam ruku, maka apa? Kemudian kita juga ruku, maka itu dapat 1 rakaat. Dengan dalil dulu ada seorang sahabat Nabi SAW yang melakukan sholat seperti itu. Nah, ketika beliau sholat, maka apa? Mendapati rukunya imam. Maka ya udah, dia mendapatkan 1 rakaat itu gitu ya. Walaupun ada ulama lain mengatakan la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mendapati tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kan berarti apa? Karena dia tidak dapat Al-Fatihah berarti apa? Maka berarti ya dia tidak mendapati 1 rakaat tersebut. Itu ya, kaitan dengan batasan 1 rakaat. Tadi kita bahas ketika pembahasan tentang ruku sebenarnya, kaitan dengan pembahasan kaitan dengan ruku ini. Tapi yang kedua adalah kalau kita sujud terakhir atau imam sedang tahiyat akhir, apakah kalau saya masbuk buat jamaah baru atau saya nunggu imam? Atau ikut imam tapi nggak dapat 1 rakaat pun kan? Ya imam sudah tahiyat akhir, ya kita nggak dapat 1 rakaat. Maka memang pertama ada 2 pandangan juga ulama kontemporer sekarang. Sebagian mengatakan kita berdiri nunggu imam salam baru kita buat jamaah baru. Jadi nggak boleh antum pas imam tahiyat akhir atau imam sujud terakhir antum buat jamaah baru, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak boleh ada ada 2 jamaah dalam 1 masjid. Itu nggak boleh. Nah, bagi sebagian ulama mengatakan karena antum nggak dapat 1 rakaat pun, ya udah antum buat jemaah baru aja, tapi nunggu nanti imam salam. Itu ya. Nah, yang kedua, sebagian yang mengatakan enggak, karena ada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, apa yang kamu dapati dalam kondisi apapun imam, maka apa? Maka ikutilah kondisi imam tersebut. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Kemudian apa? Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terlewat, kamu sempurnakan. Berarti apa? Kalau lihat di sini apa? Nah, kita ikut imam itu walaupun tidak dapat 1 rakaat pun. Itu satu. Yang kedua, kalau kita buat jamaah baru dengan ikut sholat pertama, tentu pahalanya akan berbeda. Artinya apa? Jamaah pertama itu tentu lebih besar pahalanya dibanding jamaah kedua. Jamaah kedua lebih utama dibanding jamaah ketiga dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan sujud terakhir kalau mendapat itu. Yang ketiga, gimana Ustaz kalau dapat gangguan ketika sholat gitu ya? Ya kalau kita dapat gangguan ketika sholat, nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ada pembahasan di sini tentang bab masalah khusyuk dalam sholat. Nah sehingga apa? Kalau ada pikiran sedang sholat tiba-tiba kacau pikirannya kemana-mana, segera fokus kembali. Itu aja. Itu satu. Nah, makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini beliau menyebutkan tentang bab tentang bab salat, bab khusyuk dalam salat. Di antaranya beliau mengatakan, apabila makan malam telah dihidangkan, maka mulailah dengannya sebelum kalian salat maghrib. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu baru kita salat. Supaya apa? Supaya tidak ingat makanan. Tapi tong unggal poe. Itu satu. Yang ya sekali-kali aja gitu ya. Yang kedua memang kondisinya kita lapar banget gitu ya. Contohnya gini, kalau antum buka puasa, antum lebih baik apa? Buka aja dulu. Tapi jangan terlalu lama buka puasa dari maghrib jam 6 baru sholatnya nanti jam 7 kurang 3 menit gitu ya. Sedangkan adzan isya jam 7 kurang 2 menit. Itu nggak boleh. Tapi saya yang sederhana aja. Makanya sering saya sampaikan begini.
kalau antum pas Ramadan, kalau antum kebetulan pengurus DKM, bagus kalau komatnya itu agak dimundurin sedikit. Supaya apa? Supaya orang di rumah juga tidak buru-buru. Makanya tadi ya, kalau kita sholat, ketika tidak khusyuk ada gangguan, segera fokus kembali. Nah makanya kata para ulama, kenapa sebelum sholat itu wudhu dulu? Kalau kita batal, karena itu syarat sah. Kalau tidak batal, dianjurkan kenapa? Supaya kita ini memindahkan dari aktivitas duniawi kepada aktivitas akhirat dengan wudhu itu. Gitu. Jadi semacam wudhu itu apa? Persiapan. Sehingga apa? Kalau mau sholat itu apa? Kalau mau sholat itu adalah persiapkan fisik kita. Kemudian tadi, kenapa kita berwudhu dulu? Kemudian tadi, makanya kalau antum sholat gitu ya, kan sekarang lagi musim, sebentar lagi musim kampanye kan? Pasti di kawasan nanti kan banyak, itu kan nama-nama siapa kan? Nama saya insya Allah nggak ada ya. Nama teman saya insya Allah ada. Kalau nama saya nggak ada. Ya. Nama guru saya insya Allah ada yang jadi calon. Tapi kalau nama saya antum nyari mau ketemu gitu ya. Tapi tadi kalau antum pas di belakang ada, kan itu kan mengganggu. Nah makanya salah satu cara supaya tidak sholat kita khusyuk dari awal memang disiapkan. Disiapkannya apa tadi? Wudhu dulu, kemudian apa namanya memakai pakaian terbaik dan seterusnya. Nah ketika sholat tiba-tiba ingat, ya kita fokus lagi. Itu makanya kan ketika sholat nanti kenapa kita membaca ta'awud kan ada sebagian membaca falak binas karena kita menghindari godaan syaitan tersebut. Itu ya. Kemudian apakah kalau masbuk buat jamaah baru? Iya, kalau masbuk buat jamaah baru aja kalau banyakan. Setelah tadi saya lihat ada di masjid sini udah selesai, di luar ya buat lagi aja nggak apa-apa, buat. Nah, kalau nanti buat jamaah baru lagi nanti di depannya pakai sutroh. Pakai sutroh itu apa? Ya simpan apa kayak tas atau apa gitu ya. Sehingga nanti apa kalau ada orang lewat, ya orang bisa dengan nyaman. Nah, terus boleh nggak kalau makmumnya sambung menyambung gitu ya. Jadi ini makmum masbuk, kemudian ini belakang makmum lagi seterusnya. Ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau saya sih menyarankan kalau memang sholat sudah selesai, lebih baik kita buat jamaah baru aja. Jadi buat jamaah baru dari awal lagi. Itu kaitan dengan ini ya. Terus tadi, boleh Ustaz kalau makmumnya ini, makmum sambung menyambung gitu. Kan contohnya gini, saya berlima masbuk, kemudian apa? Begitu berlima, nanti satu maju ke depan, yang empat mundur ke belakang. Memang ini sebagian memahami dari hadis Nabi. Ketika Rasulullah SAW masbuk dengan dengan Jabir bin Abdullah, maka kami berdiri, kemudian Rasul berdiri dan aku berdiri, kemudian kami ruku. Nah, kami ruku itulah dimaknai bahwa berjamaah bareng. Jadi masbuk bareng lagi gitu ya. Jadi ada imamnya. Walaupun ulama lain mengatakan nggak perlu. Jadi kalau kita memang tidak perlu seperti itu. Tapi kalau kita makmum kalau kita masbuk ya udah. Kalau kita masbuk, ya udah masing-masing aja diselesaikan karena kata Rasulullah, wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang terlewat oleh kalian sempurnakan masing-masing. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian boleh nggak kalau ikut sholat sunat? Jadi ada orang sholat sunat kita masbuk, kita datang, boleh nggak? Kalau tidak tahu para ulama sepakat boleh. Nah ini yang repot kalau kita tahu boleh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja. Kenapa boleh? Karena ya udah dia niat sholat sunat, saya sholat wajib, ya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Atau dibalik, dia sholat wajib, kami sholat sunat. Jadi boleh-boleh saja kalau kita berbicara tentang bab ini. Ya, walaupun ulama lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena beda niat imam dengan niat makmum. Sedangkan dalam hadis mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk dijadikan diikuti. Nah sekarang imamnya sholat sunat, kita sholat wajib. Nah itu adalah sebagian landasan ulama yang mengatakan itu. Kemudian berikutnya bagaimana kalau kita mengisi sholat di depan yang kosong, isi aja nggak apa-apa. Walaupun langkahnya mungkin 5 langkah, 4 langkah nggak apa-apa. Yang jangan antum dari situ di sebelah sini kosong lari kan dia gitu, jangan. Ya yang paling wajib ya yang kalau memenuhi yang terdekat. Jadi yang terdekat. Mungkin kalau di belah sini nggak mau ya sebelah sini maju, mending lah ke sini gitu ya. Tapi kalau dari sana maju ke sini kan terlalu jauh gitu ya, seperti itu. Berarti kalau di sana maju ke sini berarti nggak khusyuk, berarti sholatnya nengok ke sebelah kiri kan, seperti itu. Jadi mangga lah itu mah ya. Berapa langkah tidak ada berapa langkahnya. Kemudian apakah ba'diyah dan qobliyah itu harus pindah tempat? Enggak harus pindah tempat. Cuman memang ini ijtihad para ulama, ada mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu bumi itu akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini akan bersaksi kaitan dengan apa? Kaitan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sholat wajib sebelah sini, sholat sunnah sebelah sini, ba'diyahnya sebelah sana, maka nanti tanah yang kita pijak itu akan menjadi
saksi. Aduh, cenah nyeselnya baheula ke SD eta ke sakola sok pindah-pindah tara bangkuna. Tara gitu. Cenah balik deui ke SD rek pindah moal poe cenah mangga lah gitu ya. Tapi itu mah silahkan aja ya. Nah, kemudian apakah dengan kita datang ke masjid sudah masuk niat sholat? Tergantung. Dia ke masjidnya mau apa? Kita yang begitu. Kalau dia ke masjidnya mau sholat, ya udah masuk niat sholat. Itu ya. Jadi kalau dia ke masjidnya mau sholat, sudah masuk niat sholat. Tapi kalau ke masjidnya dia pakai sendal jepit, niat pulang pakai sendal kulit kan beda lagi. Ada kan ya yang ke masjid niatnya dia pakai sendal jepit, pulang pakai sendal kulit. Itu tentu ini tidak dibolehkan kaitan dengan bab ini. Itu ya 8 pertanyaan. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya. Oke. Nah, ini karena pertanyaan sudah ada, kita lanjutkan kembali ya. Jadi saya ulangi kembali. Jadi membaca Al-Fatihah itu rukun bagi yang sholat sendiri dan berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri, mohon maaf. Jadi sholat sendiri dan jadi imam itu rukun, harus dibaca. Tapi kalau saya menjadi makmum, apakah baca atau tidak, itu terjadi perbedaan. Sebagian mengatakan tetap harus baca. Tapi ada ulama mengatakan baca kalau sholat sir, maghrib, duhur, asar. Tapi kalau maghrib isya tidak perlu. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sedangkan ulama lain mengatakan tidak perlu baca bagi makmum. Kenapa? Karena makmum itu adalah qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah baca Fatihah maka jangan lupa membaca waladhdallin, kemudian apa? Amin, itu kita baca. Setelah membaca Al-Fatihah, bacalah salah satu surat atau ayat Al-Quran yang engkau hafal. Bacaan surat atau ayat ini dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja. Setelah itu, setelah selesai membaca surat, maka tadi jangan langsung ruku, tapi apa? Diam sejenak, tumakninah namanya. Itu diam sejenak. Nah, ini adalah kaitan dengan rakaat. Nah, rakaat pertama. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah kita membaca surat, berhenti sejenak, kemudian apa? Takbir lagi. Itu namanya bukan takbiratul ihram, tapi namanya adalah takbir intiqal. Takbir yang memisahkan antara satu rukun dengan rukun lain, itu namanya takbir intiqal. Nah, itu adalah namanya sekali adalah takbir intiqal. Nah, maka di sini melakukan ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga seperti takbiratul ihram tadi. Jadi seperti takbiratul ihram tadi. Nah, posisi ruku ini penting nih. Posisi ruku ini apa? Jadi posisi ruku ini adalah ini. Kepala kita ini rata dengan punggung. Punggung rata Punggung rata dan kepala sejajar dengan punggung. Kedua telapak tangan diletakkan atau digenggam. Kedua lutut dan jari jemari direnggangkan. Lakukan ruku dengan tumakninah, yaitu apa? Diam sejenak hingga tulang-tulang menempati posisinya. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim. Jadi kalau kita ruku tadi ini ya. Jadi kepala dan pundak dan punggung itu rata. Kemudian ini kaitan dengan posisi tangan. Posisi tangan tuh bisa digini, Pak. Di lutut kita begini gitu ya. Boleh ya. Jadi begini, meletakkan jari jemari pada lutut, merenggangkan jari jemari atau merenggangkan kedua siku dan lambung. Nah, di sini kepala terlalu di sini kan ini nggak boleh ya kalau ini. Kenapa nggak boleh? Di sini adalah kepala terlalu menunduk dan tangan tidak pada lutut. Nah, yang kedua di sini apa? Kepala terlalu mendongkrak ke atas. Suka ada yang punten. Ada yang ruku tapi rukunya ini tangannya itu di sini. Tangannya bukan di lutut. Jadi tangannya itu di lutut. Jadi kalau antum ruku, tangannya di mana? Tangan kita itu di lutut. Ya, jadi tangannya adalah di lutut. Jadi kalau tangan kita di bawah begini, itu pasti terlalu bawah. Kalau di bawah lutut. Tapi kalau di lutut insya Allah enggak. Nah, tangan di lutut jangan begini juga. Pasti nggak bakalan lurus. Makanya tadi, letakkan jari jemari pada lutut, renggangkan jari jemari tangan, dan merenggangkan kedua siku dengan lambung. Jadi, siku ini jangan nempel ke lambung. Kalau nempel ke lambung pasti tidak akan lurus, gitu ya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang cara ruku ini. Jadi, punggung rata, kepala sejajar dengan punggung. Kedua telapak tangan diletakkan atau menggenggam. Maksudnya menggenggam itu
diletakkan begini saja, ini lutut, nah gini diletakkan, atau digenggam begini. Ya, itu yang dimaksudkan. Kedua lutut dan jari jemari direnggangkan. Jadi lutut dan jari jemari adalah direnggangkan. Jadi ini adalah jari jemarinya seperti ini. Ini adalah kalau kita baca ruku tersebut. Nah, kemudian kita baca subhana rabbiyal azim, boleh? Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, antum setelah baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka jangan langsung bangkit, tapi tenang dulu sebentar. Jadi yang disebut dengan tumakninah itu apa? Tulang belulang menempati posisinya. Jadi kalau antum ruku apa? Pastikan tulang belulang itu apa? Menempati posisinya. Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang sholat itu kan ada gerakan seperti olahraga. Yang kemarin saya sampaikan. Tapi kalau kita sholat jangan diniatkan olahraga. Karena gak dapat pahala kalau niat olahraga. Tapi niat sholat, adapun nanti ada gerakan yang seperti olahraga membuat kita sehat, itu bab lain. Ini adalah kaitan dengan ruku tersebut. Nah, kemudian baca doa, memang doanya banyak. Bisa subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, di sini suka banyak salah baca. Subhana rabbiyal azim gitu ya. Karena dia kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Bukan subhana rabbiyal azim, tapi subhana rabbiyal azim. Ya, Maha suci Allah, Robku yang maha agung dan pujian hanya untuknya. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ataupun subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Dan lain sebagainya. Banyaklah doa-doa rukunya, silahkan. Ya, doa ruku tidak satu, tapi yang masyhur ini ya. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini adalah kaitan dengan ruku ini. Nah, setelah ruku kemudian kita bangkit dari ruku gimana? Ruku tumakninah, yaitu meletakkan tulang belulang sudah ke posisinya. Kemudian bangkit dari ruku namanya i'tidal. Kata para ulama, i'tidal itu kalau antum punya penggaris 30 cm, i'tidal itu di angka 15, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu namanya i'tidal. Jadi i'tidal itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Makanya apa? Kalau antum disebut i'tidal, berdiri dengan lurus. Nah, ini adalah yang disebut dengan i'tidal itu begitu. Bangkit dari ruku sambil tegak, sambil mengangkat kedua tangan, sebagaimana dalam takbiratul ihram tadi. Jadi bangkit dari ruku, i'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga, sama seperti takbiratul ihram. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Ini adalah di antara tata cara i'tidal itu. Nah, kalau kita berjamaah, memang sebagian ulama mengatakan kalau kita sedang sholat berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada beberapa riwayat kaitan dengan ini di sini ya. Sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu apa? Tegak berdiri, setelah tegak berdiri kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa baca doa itu atau kita juga bisa baca Rabbana lakal hamdu di sini. Rabbana di sini ada walakal hamdu atau bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu. Di sini kan tidak ada wa ya. Jadi sebelum alhamdu itu tidak ada, sebelum laka itu tidak ada walaka. Di sini tidak ada, mirip dengan ini. Cuma di sini ada tambahan Allahumma. Kalau di sini ada tambahan wawu. Kalau di sini tambahannya Allahumma dan wawu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Silakan. Jadi Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Setelah tegak berdiri hendaklah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tumakninah dalam posisi i'tidal. Perhatikan cara mengangkat tangan yang salah. Ada sebagian orang, punten, ketika setelah ruku, kan dia ruku begini. Sami Allahu liman hamidah. Bukan. Sami Allah sama begini. Jadi nggak usah antum begini gitu ya, enggak. Nah, itu beda lagi. Nanti kalau kunut itu bab lain. Tapi itu kan kalau kita mengangkat tangan, ini makanya apa?
Maka apa? Ketika bangkit dari ruku, posisi tangan seharusnya seperti takbiratul ihram begini, bukan begini. Karena suka ada tuh, sami Allahu liman hamidah, tapi apa? Tangannya begini. Enggak, tapi sami Allahu liman hamidah seperti takbiratul ihram tersebut. Kemudian membaca doa, doanya banyak ya, silakan banyak pilihan kaitan dengan doa ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ini di sini. Kalau tadi takbiratul ihram kan Allahu Akbar, kemudian begini kan? Nah, kemudian kalau gini. Nah, sami Allahu liman hamidah, itu kalau sami Allahu liman hamidah, mau begini boleh. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya, ataupun sami Allahu liman hamidah kemudian tangan ke bawah. Yang masyhur di kita adalah tangan ke bawah. Walaupun ada yang begini boleh, silahkan. Ya, antum jangan kaget kalau ada pas sholat, nah itu mah pas setelah i'tidal, pas i'tidal itu tangannya dikembalikan seperti berdiri biasa. Mangga, itu memang ada riwayat tentang itu ya. Silakan saja, itu ada riwayat tentang itu. Tapi kalau antum biasa mengangkat tangan gini, di masjid yang tidak ada mengangkat tangan, bagusnya jangan. Kenapa bagusnya jangan? Untuk menghindari hal-hal yang tadi ya, yang jadi ribut dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, lakukan sujud sambil takbir. Cuman takbirnya ini tidak mengangkat tangan. Jadi kalau antum sujud, takbir Allahu Akbar, kemudian letakkan kedua lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan. Atau boleh juga tangan dulu baru lutut. Jadi antum kalau mau sujud, ya ketika antum sujud, ya antum sujud itu, antum mau lutut dulu boleh. Kalau lutut itu kan begini, ini lutut dulu namanya, tangan masih di atas. Atau antum mau tangan dulu baru lutut, silahkan saja. Sebenarnya ini riwayatnya, kalau antum nanti baca di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu riwayatnya sebenarnya dua-duanya riwayatnya sahih. Ya. Dua-duanya riwayatnya ada. Dari mana? Dua-duanya adalah diriwayatkan ya, oleh dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau meriwayatkan tentang tata cara itu gitu ya, tentang tata cara bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sujud, maka apa di sini ini hadisnya. Nah, coba lihat di sini. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun sujud sebagaimana unta akan menderum, sebagaimana unta akan turun. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Saya tanya, kalau unta duduk, lutut dulu atau tangan dulu? Coba, belum pernah ke kebun binatang ya? Boleh nanti Pak Mujib katanya belum pernah ke kebun binatang nih. Kapan mau ke kebun binatang? Nanti antum cari, pas antum ke kebun binatang, cari unta. Terus antum tanyakan ke unta, hari kamu sujud, kalau kamu duduk, dua tangan dulu atau lutut dulu? Nah, kemudian ada hadis Nabi. Kalau di sini kan apa? Maka letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Tapi ada hadis, aku melihat Rasul bersujud, beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Katanya unta itu kalau sujud, kalau duduk, lutut dulu, baru tangan. Kata siapa? Ya kan unta macam kaki semua, berarti kan lutut dulu gitu. Ya mangga. Tapi makanya dalam hadis, apabila kamu sujud, janganlah kamu turun sujud sebagaimana unta turun. Letakkanlah kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Tapi kata hadis lain, Wa'il bin Hujr mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Artinya kan kalau hadis pertama jangan letakkan tangan dulu baru lutut. Tapi di hadis yang kedua apa? Meletakkan lutut dulu baru tangan. Jadi Rasul melarang, tapi Rasul melakukan kan di sini. Nah, sehingga sebagian ulama memaknai, janganlah kamu duduk seperti duduknya unta. Itu maksudnya adalah kalau unta itu disebut ba'irun. Jadi ba'irun itu adalah unta yang biasa dipakai untuk perjalanan jauh, dan unta itu biasanya bawa beban. Itu namanya ba'irun. Sampai ke Bandung jadi bangirun gitunya. Jadi bangir. Jadi maka kalau hidungnya mancung, orang Sunda bilangnya apa? Bangir. Berarti ningali onta balalangir gitunya. Kalau alam lah itu namanya, jangan itu mah kirata namanya.
Dikira-kira tapi sok kenyataan gitu ya. Tapi nah, makanya menggunakan bair bukan nakotun. Kalau nakotun kan unta jantan, unta betina. Kalau ibulun unta, tapi di sini bairun. Nah, sebagian mengatakan kalau kamu duduk, kalau kamu sujud, janganlah seperti unta mau duduk. Kenapa? Males-malesan. Jadi bukan bahasa kita mah, kalau antum mau sujud itu jangan begini kan. Kalau unta duduk coba gimana? Kalau unta duduk kan santai gitu kan begini. Nah, antum juga kalau sujud jangan begitu. Mau sujud itu udah nyeri cangkeng gitu ya. Nah, itu kan tidak boleh maksudnya itu. Nah, sehingga apa? Silahkanlah. Antum mau lutut dulu silahkan, mau kedua tangan dulu juga silahkan. Yang sering saya sampaikan, yang jangan itu adalah kedua kepala yang jangan itu adalah kepala dulu, jidat dulu yang antum sampai ke bawah. Bisa mau cobain nantilah, cobain tapi jangan di sini, di rumah aja ya. Jadi di sini kedua telapak tangan dibuka, tidak mengepal dan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi kalau antum sujud, maka apa? Maka ketika sujud kan tadi tangan dulu atau lutut dulu silahkan. Tapi posisi sujud gimana? Kedua telapak tangan dibuka. Jadi kedua telapak tangan dibuka. Maksudnya dibuka tuh begini. Bukan begini kan, tapi dibuka. Kemudian apa? Tidak mengepal, artinya begini, tidak mengepal. Disejajarkan dengan bahu atau telinga. Jadi tangan kita ini sejajar dengan bahu, ini bahu ya, atau telinga. Ini kan contoh di sini. Sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Kedua sikut diangkat, dijauhkan dari lantai dan dijauhkan dari lambung. Jadi lutut siku kita jangan nempel ke sini. Atau juga jangan jangan nempel ke tanah. Kan ada yang nempel ke tanah seperti punten. Ada, makanya dalam hadis itu kalau kamu sujud janganlah seperti anjing yang sedang duduk gitu ya, depak lah cik orang Sunda mah gitunya. Jangan seperti itu, betul, depak, ya, anjing depak gitu, jangan. Kenapa? Karena kalau anjing itu si lututnya tidak diangkat, tapi si tangan itu tidak diangkat. Sehingga kelihatan ketiak, bukan berarti kudu ditinggali kelek gitu, bukan. Tapi maksudnya diangkat gitu ya, kecuali ketika sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah tongkio oge gitunya, jadi ngehalangan batur gitu ya. Ya antum tidak boleh ditekan begini. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Maka kedua sikut dirapatkan ke sisi lambung. Kalau memang berjamaah susah antum begini, maka dirapatkan ke sisi lambung tapi bukan di bawah ini ya. Nah, posisi jari jemari ketika sujud gimana? Jari jemari tangan dirapatkan. Jadi begini. Jadi nggak boleh berbuka begini, tapi dirapatkan begini. Dan jari jemari menghadap ke kiblat. Ini adalah kalau kita sedang sujud. Nah, posisi sujud kedua paha dibuka. Jadi kedua paha dibuka. Lalu ujung jari jemari kaki menghadap kiblat. Jadi jari jemari itu menghadap kiblat. Nah, kedua telapak kaki ditegakkan serta kedua tumit dirapatkan. Jadi ini seperti ini. Ya, ini ada gambar yang lebih. Nah, ini kan tangan kita sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Jadi meletakkan kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Siku diangkat. Nah, ini kan siku. Kalau kita berbicara tentang apa? Maka siku diangkat. Jadi sikunya diangkat ini. Nah, ini sikunya diangkat. Nah, kemudian di sini apa? Kedua telapak kaki ditegakkan. Ini maksudnya. Ini ditegakkan, tapi tumit kedua telapak kaki ditegakkan, posisi ujung jari jemari menghadap kiblat dan tumit dirapatkan satu dengan yang lain. Ini tumitnya dirapatkan, tidak dibuka begini. Dirapatkan. Itu tumitnya ya. Nah, kemudian berikutnya, hendaklah sujud dengan 7 anggota sujud. Ini nggak boleh nih seperti ini. Kenapa? Karena tangannya nempel ke si sikutnya tuh nempel ke tanah. Itu nggak boleh. Nah, hendaklah sujud dengan 7 anggota tubuh, yaitu kening. Ini kening ini dihitung dengan hidung 1. Jadi antum nggak boleh kalau sujud keningnya doang, hidung nggak nempel. Atau antum sujud hidungnya doang nempel, keningnya enggak. Tapi jika mau bisa ya temannya. Nanti cobain ya. Kira-kira bisa nggak hidung doang nempel? Enggak biasanya. Nah, yang sering mah kadang si kening atau jidat saja yang nempel tapi hidung enggak. Kemudian kedua telapak tangan, berarti kan di 3, kemudian kedua lutut 5 dan kedua ujung jari jemari itu adalah 7. Jadi itu adalah 7 anggota tubuh yang harus nempel ke tanah. Kemudian membaca subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau kita membaca doa-doa yang lainnya. Baik, sudah jam 17.00 ya.
Kayaknya dicukupkan sekian dulu ya. Ini nanti insya Allah nanti pertemuannya akan datang. Kita selesaikan. Mungkin sekaligus nanti kita bahas tentang zikir setelah sholat. Setelah sholat itu berzikir atau berdoa. Kalau sedang sujud boleh nggak doanya pakai bahasa Sunda? Gitunya, sedang sujud tapi doanya pakai bahasa Sunda. Kan ini belum ya. Kalau sujud kan belum sampai doa ya. Nanti kita bahas. Kemudian kalau antum sholat 2 rakaat ya. Kalau antum sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaatnya maksudnya adalah sholat zuhur, sholat qobliyah zuhur, atau antum sholat subuh, apakah duduknya iftirosh atau duduknya tawarruk? Ini kan duduk iftirosh seperti ini, atau duduk tawarruk, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ada nggak yang duduknya suka begini? Namanya duduk iq'a, jadi si kakinya dua-duanya diberdirikan. Nanti kita bahas insya Allah di pertemuan 2 pekan lagi yang akan datang. Baik, sudah jam 17.00, mangga saya kembalikan kepada MC para tafadhol masykurun.